Next ya, ini salah satu yang kita udah bahas dari lama, dari paling bottom, dan salah satu yang bahas pertama di Indonesia yaitu Toncoin. Oke. Toncoin itu merupakan ya jagoan gue pribadi udah lama. Layer 1. Ya layer 1. Telegram namanya aja Telegram Open Network ya, udah pasti layer 1. Dengan TPS ya, kalau 2021 kemarin kan rekor kan dia 55.000. Tapi sekarang udah banyak layer 2 yang lebih kencang. Ya. Tapi layer 1 55.000 TPS itu termasuk one of the best. And how do you see kayak Toncoin sekarang secara teknikal tuh seperti apa bro? Oke ya. Apakah ini good setup lagi, seksi setup lagi? Benar, karena kita sempat ya bahas ya, Ton terakhir udah lumayan ya, naik 10-an% ya. Oke lah ya. Karena sekarang juga momentum building up ya di Toncoin. Dan ya kalau kita lihat dari signifikan area ya, Toncoin sekarang dia udah ini ya, ada peluang untuk ke 8. Momentum juga udah building up, ya, udah breaking out di lower time frame, dan ya weekly chart ini adalah chart-chart yang khas didukung oleh para smart money, di mana kita tahu kalau smart money ini pemain gede ya, di mana Pantera juga di dalam sini juga ya, dan kita tahu big founder, it means a big project ya, Toncoin chance-nya ke 8 sih kalau ini. Ya cuman balik lagi ya, teman-teman harus do a very good ya research, belum memutuskan ya keputusan jual beli apapun. Karena kalau kemarin kita lihat ya secara demand area, kemarin ada rejection yang sangat kuat ya bro di area 5 ya. Ini adalah reject yang signifikan ketika kita saksikan Black Friday kemarin, dan ini langsung mengalami kenaikan ya dari 5 ya naik 50%, 53,2%. Itu menunjukkan kalau memang the winner is winner ya. The winner is winner. Is winner. Karena kita selalu bilang ya kalau ada dip di market ya, ini yang pertama harus teman-teman fokuskan, itu harus selalu di big player ya, di big winner. Big winner ya. Karena kita lihat Tronton ya bilangnya Tron, TRX, dan Tron. Ya, Ton itu juga very dibilang lagi pom-pom nih ya. Gak usah nonton loh. Ya. Asal. Oke, next itu bercandaan ya. Biar ini harus ngomong nih karena IQ-nya terlalu rendah, negara yang harus bilang. Itu bercandaan ya. Ya. Dan kita tidak berafiliasi, kita nggak pernah kenal yang punya proyeknya siapa, nggak kenal Pavel Durov, dia suka pamer otot. Kenapa ya? Kita selalu ngatain Pavel Durov ya. Iya, karena ya mungkin ini bro. Kenapa selalu kita diasosiasikan ini sama orang-orang yang berotot gitu. Iya, nggak ngerti gue juga. Unik ya. Next kita bahas mungkin kita pindah sedikit lah ke layer 2 lah ya. Polygon Matic bro. Iya. Layer 2 Matic ini kan kalau ya secara TPS of course it's faster. Dia di build di atas ARC20 dengan TPS 65.000 ya of course. How do you see ini the new apa? Iya. Memang ini zaman dulu banyak jagoannya orang karena dia chain roll up. Ya, karena dan ini menarik gitu orang dulu. First of all sebenarnya Dencun upgrade ini suksesnya banget ya. Dimana ada peningkatan block number ya, peningkatan size dalam transaksi ya, fee-nya juga menurun. Tapi sebenarnya orang yang bilang tentang layer 2 tertentu turun ya, ini sebenarnya layer 2 ini turun semua ya. Bahkan Matic ini turun dari topnya itu 75% bro, dari Maret. Yes. Ya 75%. Dan ini kalau dibilang ya kurang gede apa ya koinnya ya. Bahkan Arbitrum ya juga turunnya signifikan. Kita juga lihat Optimism turunnya signifikan. Tapi sekarang ya Matic dia retest ya sebenarnya di 0,4 ya, 0,42. Dan apakah akan ada reaction? Ya kita lihat weekly chartnya. Ya weekly chart juga sama ya. Ada yang namanya bullish divergence juga di weekly. Dan ini kalau kita lihat ya sebenarnya di market saat ini formasi yang ada tuh seperti ini bro ya. Ini saya gambarkan sedikit ya. Di mana bullish divergence kita melihat adanya penurunan ya di harganya. Harganya membentuk ini. Ya, membentuk titik low yang baru, cuman osilator ya membentuk namanya higher low ya. Ini yang terjadi seperti ini. Jadi ada perbedaan ya antara harga dan juga osilator ya. Harganya ini membentuk titik low yang baru ya, tapi osilatornya ini ya membentuk higher low ya. Ini menunjukkan setup of bullish divergence di semua altcoin ya di weekly chartnya. Jadi kalau Bitcoin di sini ya rally ya, ini kita akan melihat kenaikan dari berbagai altcoin ini, dan
bottom itu selalu looks ugly ya bro. Yang looks beauty itu top ya. Jadi teman-teman harus selalu pahami altcoin ini udah turunnya jujur ya, jenuh parah, dan not financial advice, tapi memang big risk to rewardnya itu ada ya ketika ya kita lihat blood on the streets ya. Ini udah blood on the streets ya. Udah darahnya udah nggak keluar bro. Kalau saya lihat. Udah capek banget turun ya. Udah kayak disembelih ya, keluar darahnya diperes itu nggak ada. Ya. Oke. Layer 2 kayaknya nggak asik kalau coba bahas satu layer 2. Jadi gue bahas layer 2 lagi nih, optimism. Ya. Nah, kenapa lu ketawa-ketawa lu sih? Di belakang tuh orang udah ketawa-ketawa gue bahas layer 2. Optimism ini rumah ya. Kalau rumah buat berapa? 90 lebih ya. Ya. Yang dibuild di atas optimism, termasuk Uniswap juga ya. Uniswap tuh dibuild di optimism juga. Synthetix kalau gue nggak salah. Ya. 90-an ini gue nggak apa lah. 90-an ini live soalnya. Ya. TVL-nya kalau gue nggak salah berapa? 500 juta? Coba cek. Ahmed Birong. Nggak, ini banyak lagi. Karena gue lihat ini cuman kayak gue lihat koinnya ya. Jadi ya kita cek ya. Di DeFi lama ya 593 miliar. Ya hampir benar lah. Ya. Oke. Optimism dikit ya, dikit. Ya, tipis salahnya tipis lah itu. Kan 500 sampai 600 ya benar lah. 1,35 ini where do you see secara teknikal? Itu kan tadi gue bahas secara fundamental. Secara teknikal where do you see optimism? Teknikal saya juga suka ya. Kenapa? Ada bullish divergence lagi ya. Yang saya bilang hampir di semua chart di altcoins weekly ya. Ini kita lihat yang namanya bullish divergence bro. Ya, harganya turun tapi osilatornya naik. Pertanda apa? Ya, pertanda ada possible reversal. Oke. Possible udah jenuh turun bro ya, darahnya tuh dipencet udah nggak keluar ya. Udah kayak jangan siksa aku lagi bang. Jangan gitu, siksa bang. Iya bener udah capek bang gitu kan. Altcoin udah kayak lelah bro. Altcoin lelah, sellernya juga lelah. Iya. Karena ini yang teman-teman pahami ya, harga itu bisa naik bukan karena terlalu banyak pembeli, tapi bisa juga terjadi ketika penjualnya udah nyerah. Jadi penjual udah nyerah berhenti, jual udah nggak ada yang dijual lagi, dia naik bro. Ya. Jadi bukan melulu tentang big buy volume, tapi bisa juga ada yang namanya short squeeze. Yes. Gimana orang yang membuka posisi ya di bawah ya untuk melawan arah dan itu tadi nothing more to sell altcoin. Nothing more to sell, bro ya. Oke, kita lanjut ke yang menarik ya. Thorchain, Rune. Oke. Thorchain ini protokol liquidity ya, jadi teman-teman bisa nge-swap antara cryptocurrency, bisa ditukar tanpa kehilangan custody. Karena kalau yang lain kan ada kemungkinan lu bisa kehilangan custody ya, tapi di Thorchain enggak. Ya. It's still 1.2 billion cap. Ya. 3.87 harganya. Menurut lo harganya kemana nih? Oke ya. Technical wise. Technical wise memang sekarang cukup oke ya kalau kita lihat di line chart ya. Ini masih dalam fase yang mana ya saya bilang falling wedge lah ya ini ya istilahnya, istilah anak-anak TA ini falling wedge ya. Dan ya momentum juga crossing up dan kita melihat juga ada divergence ya di harganya dan volume. Ya, volume ini udah mulai cukup naik bro ya, volume dari Rune. Volumenya mulai mengalami kenaikan tapi harganya tetap turun dan steady. Apa yang terjadi? Ya itu lagi ya. Divergent means possible reversal. Ya. Dan ketika market rally ya Rune ini juga ada chance untuk mengalami rally ya. Karena kita pun juga lihat ini apa stochasticnya udah crossing up ya. Dan ya kita lihatlah pakai ini apa line chart. Karena line chart itu yang nggak pernah bohong ya. Ya. Ini udah mulai breaking out di line chartnya untuk Rune di weekly chartnya. Jadi kalau dia udah sustain bisa close nih ya di atas 4 ya, psychological bisa ke 5 karena big cluster volume-nya ini ada di 5 ya, big resistance-nya ada di 5 ya. 5 lepas ya ke 9 atau 10. Tapi itu memang altcoin ya sekarang udah lelah bro ya, udah terdepresiasi dengan parah. Depresiasi dan depresi. Ya, what more they can lose ya, karena depresiasi dan depresi menyebabkan depresi akhirnya kehilangan atensi. Nah. Depresiasi menyebabkan depresi dan kehilangan atensi.